Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi kita kembali lagi di kelas mekatronika dan robotika untuk program studi teknik elektro Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi ini pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi kita melanjutkan pemilihan komponen-komponen, itu part selection. Sebelumnya di video sebelumnya kita menjelaskan tentang sistem level design. Setelah kita membuat desain secara umum terus khusus, sekarang kita lebih khusus lagi untuk memilih part-part yang akan kita gunakan. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan komponen atau part selection. Pertama, komponen yang kita pilih itu adalah komponen yang utama dulu. Contohnya dalam kasus kita nanti akan kita jelaskan dalam kelas ini, kita praktek untuk membuat PCB ya. Untuk kebutuhan audio. Pertama yang perlu kita pilih adalah MCU. MCU itu bukan Marvel Cinematic Universe ya, lebih ke microcontroller yang kita bicarakan sekarang itu Micom-nya, terus juga data converter-nya yaitu ADC dan DAC-nya. Jadi nanti kita harus lihat tuh voltage requirement-nya dari kedua hal ini. Jadi pengalaman saya dulu pernah ketika belajar pertama kali membuat PCB sendiri itu sebelum tahu ya belajar di YouTube secara serampangan, jadi nggak klop kayak gitu karena nggak klop voltage requirement-nya. Yang satu MCU-nya butuh 5 volt, ternyata data converter-nya butuhnya 3 volt kayak gitu. Jadi pastikan hal pertama yang perlu dipastikan itu adalah voltage requirement-nya. Kemudian pilih setelah kita menentukan komponen utama, pilih power supply. Setelah kita harus menghitung kebutuhan daya dan juga arus voltase ya, maksudnya daya di sini adalah tegangan dan arus dari semua komponen terkait. Jadi pernah juga saya melakukan kesalahan juga dulu ya, tidak menghitung kebutuhan dayanya. Jadi digital berapa, analog berapa, ternyata arusnya itu nggak kuat sehingga apa yang terjadi, voltasenya malah turun kayak gitu. Jadi karena membutuhkan dayanya yang konstan, arusnya yang besar sehingga voltage-nya turun, atau enggak voltage-nya terlalu besar. Ketika voltage-nya terlalu besar, si bacaannya voltage yang di data converternya pun melebihi maksimum, jadi dia banyak banyak errornya, jadi banyak noise-nya. Jadi kita harus menghitung kebutuhan daya gitu ya. Biasanya saya harusnya dibagi analog dan digitalnya. Terus pastikan power supply-nya juga bisa mengatasi arus yang kontinu atau juga ada arus puncaknya, peak-nya, baik di input maupun output-nya. Kemudian terakhir ya, bukan terakhir ya, yang ketiga adalah memilih komponen tambahan pasif seperti resistor, kapasitor, terus yang aktifnya op-amp. Dan biasanya detail untuk berapa sih resistor dan kapasitornya kita harus baca di datasheet dan application notes-nya. Terus yang terakhir adalah pilih konektor yang dibutuhkan. Kita dalami satu persatu. Ini adalah contoh dari datasheet ADS 1256 ya. Jadi yang
ketika kita membaca datasheetnya itu, ini ada maksimum ratingnya dilihat. ADS 1256 ini adalah data converter ya, untuk analog to digital converter. Kita harus lihat nih inputnya berapa, maxnya, terus voltasenya berapa. Biasanya analog, AVDD, AGND itu analog, di VDD itu untuk digital. Biasanya ini beda. Nah, ini harus diperhatikan nanti. Terus juga ada suhunya juga. Nah, kalau biasanya naik suhunya, itu bacaan jadi agak noise. Terus kita nanti perlu memperhatikan nih komponen, terutama di bagian power supply-nya, kapasitornya butuh berapa, resistornya butuh berapa. Ini biasanya untuk filter kayak gitu. Karena saya lakukan beda sedikit aja ya untuk yang kapasitor, terutama untuk yang ini nih. Untuk clock beda sedikit aja, dia nggak berfungsi. Jadi sebetulnya untuk yang clock ini agak-agak ribet. Biasa kan usahakan sama yang ada di datasheet. Biasanya nanti juga ada penjelasannya range-nya berapa. Nah, ini contohnya nanti kita perdalam ketika pembuatan skematik. Nah, mencari komponen yang cocok gimana caranya? Pertama, kalau kalian sudah punya stok atau enggak lab punya stok, kita pilih yang itu ya, yang udah ada. Terus yang kedua, kalau tidak ada kita pilih di tempat pembuatan manufaktur. Biasanya saya buatnya di GLC PCB ya, online. Itu di Cina. Jadi kasus sekarang ini khusus nih lagi pandemi, itu di supplier yang nomor 4 ini, Mouser, DigiKey atau LLCSC itu biasanya lagi out of stock. Jadi daripada out of stock, saya pilihnya itu yang di tempat manufaktur. Jadi nanti saya akan kasih lihat ya ketika di di tempat manufaktur. Nanti saya kasih lihatnya di Mouser. Terus komponen yang sudah familiar. Jadi ini bergantung jam terbang kita. Kalau enggak tanya senior yang atau atasan yang biasanya sudah familiar ya, atau enggak yang familiarnya yang biasanya di YouTube itu dia milih apa, biasanya dijelaskan tuh alasannya apa. Jadi kita bisa milih juga hal yang sama. Gitu. Nah, terus dalam mencari komponen yang cocok itu harus pilih yang in stock atau lead time-nya itu berapa gitu untuk mendapatkan lama atau enggak. Kalau misalkan bisa ada dalam waktu yang dekat, kenapa enggak kayak gitu. Karena sekarang tuh lead time-nya pada lama-lama, kayak masih tahun depan, tahun 2023 baru ada kayak gitu. Nah, itu jangan dipilih. Jadi pilih misalkan yang in stock. Terus jangan pilih komponen yang sangat kecil atau sulit untuk di assembly. Contohnya 0201 untuk pasif atau enggak BGA. BGA itu kayak gini nih. Komponennya kelihatannya kayak gini. Ini tuh bola-bola ya. Ini sulit untuk dipasang solder. Kalau di tempat manufaktur mungkin lebih mahal gitu. Tapi kalau debugging, kalau misalkan ada salah-salah, biasanya saya pertama kali belajar itu salah kaki kayak gitu. Ternyata salah kaki short. Terus kalau BGA atau enggak KFN itu udah wassalam tuh, nggak bisa diobatin. Cuman kalau yang bisa diobatin itu yang ada kakinya gitu ya, KFP atau SOT yang kakinya bisa kita angkat terus kita pakai kabel kayak gitu. Terus pilih komponen yang tepat performanya, membutuhkan sedikit komponen tambah. Jadi daripada banyak pilihan-pilihan, kita bisa bikin sendiri. Misalkan untuk buck converternya
daripada bikin sendiri, kita bisa pilih yang sudah jadi satu kesatuan, cuman memang cukup besar, cuman kita lebih sedikit repotnya. Jadi ini banyak ya contoh-contoh kasusnya. Terus harga juga, apalagi kalau pengen dikomersialkan, biasanya harga menjadi perhitungan biasanya, karena kita mau mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, jadi kita pakai harga yang kira-kira paling murah tapi tepat performanya. Terus nanti ada pemikiran overkill, underkill atau enggak pas kayak gitu. Ini terutama di power ya. Terus hindari part lifetime-nya berapa, terus hindari yang NR&D ya, atau enggak not recommended for new design. Ini hindari yang kayak gini. Jadi biasanya IC-nya sudah tidak dibuat lagi kayak gitu. Terus ini contohnya ya. Oke, jadi kita akan memilih part yang ada di Mouser ini, di mouser.co.id. Ada ya .co.id. Kita pertama mencoba untuk memilih yang namanya di semiconductor. Kita mau memilih yang namanya MCU, microcontroller. Di sini kita lihat semiconductor, terus ada embedded processes. Kita lihat, dan ini nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita tuh harus milih filternya itu, misalkan di MCU ini ya, microcontroller. Pilih, terus nanti di filter nih, kita mau coba mereknya, manufakturnya dari STM, terus apply filter, coba ya. Nah, di sini nanti ada SMD sama Tsuho. Kita coba pilih SMD. Terus bagian package-nya ada macam-macam. Kita coba hindari yang namanya BGA atau enggak GFN, yang sekitaran yang ini palingnya. Terus coba yang 32 bit yang pada cepat. Terus untuk frekuensinya kita bisa pilih misalkan antara 32 sampai 72, nggak terlalu tinggi juga, ini cukup. Terus nanti program memorinya kita pilih yang tengah-tengah, kira-kira segini. Terus coba kita apply filter. Nah, nanti tinggal ada pilihan sekitar 251. Nanti kita bisa milih apakah butuh ADC, butuh IOS berapa gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan itu adalah lihat nih, dia in stock atau enggak. Ini on order artinya masih belum ada kayak gitu. Kita bisa cek di sini di in stock kayak gitu. Terus coba apply filter, masih ada nggak kira-kira yang stok. Ternyata tinggal satu ya, soalnya lagi shortage, tapi stoknya juga tinggal dikit. Nah, sekarang kondisinya lagi masih kena efek pandemi, jadi IC itu pada sedikit gitu. Cuman kalau kita balik lagi, ya udah, misalkan kita sebelum balik, kita katakanlah memilih yang ini. Apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu adalah membuka datasheetnya itu. Nah, nanti muncullah ini, kira-kira kita butuh apa saja, yang pentingnya yang tadi ya, kita perlu digital, lihat nih voltage-nya butuh berapa, apakah dia nanti komunikasinya ya, peripheralnya ada ini untuk debuggingnya,
kita butuh nanti SPI untuk nanti di AC-nya. Terus nanti ada banyak hal yang fitur-fitur yang kita butuhkan itu apa saja. Nanti kita lihat dan kita harus coba baca kira-kira apa saja yang kita butuhkan. Ini sangat banyak ya, ada 123 halaman, jadi kita tidak perlu membaca semuanya. Jadi poin-poin yang penting yang kita butuhkan dari si Newton kayak gitu. Pertama kita harus lihat dulu yang pertama ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya. Oke, jadi ada beberapa hal yang komponen ketika kita memilih MCU. Parameter yang kita perlukan adalah programming tools-nya bagaimana, terus development environment-nya bagaimana. Ketika kita mau mendevelop ini, IDE-nya itu kira-kira cocok nggak bahasanya sama kita. Kalau misalkan kita bisanya C atau nggak C++, itu kita bisa pakai MCU. Atau misalkan kita lebih seneng dulu ketika saya buat pertama kali itu pakainya yang Arduino-nya pakai kayak gitu. Jadi pakai bahasa yang ada di Arduino karena saya lebih familiar sama Arduino dulu. Jadinya saya dulu tuh pilihnya yang berdasarkan programming tools-nya ya. Terus ada bus width-nya ini 8 bit atau enggak 32 bit. Yang paling oke sekarang tuh yang 32 bit ya. Ini kayak bisa jadi akan mempengaruhi kecepatan dia transfer data dan mengolah datanya. Terus ini clock speed-nya bisa dari 8 sampai 550, flash sama RAM size-nya pilihnya berapa, number of core, terus ada DMA atau enggak, supply voltage-nya ada atau enggak, berapa kayak gitu. Terus peripheral dan jumlah I/O-nya, kayak misalkan butuh I2C, SPI, USB, CAN timers atau GPIO. Terus yang perlu kita lihat adalah packaging-nya. Nah, BGA kah, QFN atau QFP. Terus juga size-nya ya, ada berapa jumlah si ukuran, terutama ukurannya berapa. Terutama kalau sempit tempatnya, kita perlu memikirkan hal ini. Itu ya, diusahakan nanti hindari yang BGA atau enggak QFN. Kecuali kalian udah benar-benar pro banget, jadi bisalah kita pakai BGA atau enggak QFN. Terus yang terakhir adalah harganya ya. Harganya yang menjadi pikiran kita selanjutnya. Sekarang tuh harga tuh memang ada yang mahal banget, ada yang murah. Jadi kalau MCU kita bisa pilihnya yang pas kayak gitu, tidak overkill. Jadi untuk MCU untuk sekarang tuh saya sukanya yang STM32. Dia murah, mudah dalam program, IDE-nya gratis, terus app notes dan datasheet-nya juga bagus. Tipe STM32 itu setidaknya ada 4, ada high performance. Biasanya diawali dengan F2, F4, F7, H7, terus ada yang mainstream. Mainstream itu yang sudah ada di luaran, jadi ketika kalian mau belajar yang sudah ada kayak Arduino ya, board kayak gitu, ini F0, F1, F3, G0 sama G4. Terus kalau misalkan powernya rendah, itu low power gitu ya, bisa yang depannya L, terus juga ada yang wireless. Nah untuk desain pada kelas ini ya, kita akan memilih yang STM32F103CBT6, termasuk yang mainstream.
ya, common, terus dia QFP ya, LQFP itu yang kelihatan kakinya 48 kakinya, terus 3 apa namanya, supply-nya 3,3, yang karena kita butuh itu USB, sudah ada USB 2.0 full speed dan juga ada SPI-nya. Terus kemampuan flash-nya 128 KB, RAM-nya juga 20 KB. Dan untuk frekuensinya 72 MHz. Ini cocok karena kita akan mengolah audio band ya. Audio band masih 20 kHz. Jadi ini sudah cukup. Nah, kemudian yang perlu kita pilih adalah setelah mainnya itu adalah MCU, kita pilih data converter, yaitu ada ADC dan DAC. Yang perlu kita pilih biasanya number of bits. Kayak gitu, ini mempengaruhi resolusi dan kecepatan rate-nya, sampling rate-nya itu, ngambil datanya itu seberapa cepat, kayak gitu. Mau seberapa sensitif dan resolusinya ditentukan oleh number of bits. Digunakan rumus 2 pangkat berapa, kayak gitu. Contohnya nanti di sini 2 pangkat 14. Ini atau enggak 2 pangkat 12. Nah, kebutuhan utama yang perlu dalam EDC atau DAC itu adalah single channel. Yang kita butuhkan sekarang itu single channel. Sebetulnya bisa aja kita pakai channel yang lebih banyak, cuman tidak perlu overkill ya. Jadi yang cukup saja. Terus kita butuhnya single ended. Jadi ada pilihan lain itu ADC itu diferensial. Itu juga bisa kita pilih dengan nanti akan dijelaskan metodenya ya. Ketika itunya single ended tapi kita bisa memilih diferensial. Setidaknya butuh 12 bit dan sampling rate adalah 40 kilo sampel per second atau enggak 40 Hz. Karena kita mau itu ya, audio band maksimum kita kan 20 kilo Hertz, terus untuk si Nyquist limitnya kita kali 2, jadi setidaknya butuh segini. Terus untuk interface-nya SPI, jadi ada pilihan lain selain SPI itu I2C. Jadi dan yang lain ya, ini SPI kita pilihnya karena dia lebih cepat. Terus voltage-nya ya, karena ini cara penulisan lain biasanya 3V3, ini artinya 3.3 volt positive supply. Jadi biasanya yang perlu kita perhatikan adalah digitalnya. Digital interface-nya itu dengan MCU harus sama 3.3. Terus package-nya yang cocok dan murah ya. Ini akhirnya kita dalam contoh di dalam kelas ini kita akan pilih ini ADC-nya tipe yang ini karena dia punya 14 bit 50 kilo sampel per second sampai 250. Terus dia inputnya diferensial. Untuk DAC-nya kita cukup 12 bits dan single ended. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah main komponen yaitu power supply. Karena kita kemarin itu membutuhkan USB itu kan keluarannya dari 4,5 sampai 5 volt. Terus sudah kita hitung untuk kita bagi ya untuk sirkuit digitalnya itu sampai dengan 100 mA sampai dengan 250. Ini untuk kebutuhan Nikon, ADC, DAC, sama LED. Terus untuk analognya dia cukup rendah dibandingkan digital, 10 mA sampai 50 mA. Ini untuk ADC, DAC, op amps. Nah, ini power supply itu DC-DC converter ya. Ada 2 jenis, ada switching, ada linear. Nah, switching itu ada buck boost, flyback, dan lain-lain. Nah, keuntungannya kalau switching itu efisiensinya tinggi, powernya besar. Karena di bagian cocok nih untuk yang bagian digital nih, tapi dia punya switching noise karena switching itu on off ya.
jadi ada noise-nya. Terus dia kelemahannya membutuhkan banyak komponen, jadi sulit pada layoutnya. Nah, ada yang namanya linear low dropout (LDO). Nah, dia efisiensinya rendah dibandingkan yang switching, tapi dia juga noise-nya atau gangguannya juga rendah. Nah, ini aturan umum, rule of thumb, aturan umum. Switching biasanya untuk digital, karena sirkuit digital itu memiliki toleransi noise yang tinggi, jadi nggak apa-apa karena switching noise ini nggak masalah kayak gitu, dan memerlukan arus yang besar. Ya, kelihatan ya bedanya di sini. Terus untuk analog itu gunakan linear regulator, yaitu LDO, karena analog itu lebih sensitif. Kita mau yang rendah noise dan arusnya biasanya lebih sedikit. Kita akan coba, karena itu berbeda, coba kita gali lebih dalam lagi untuk switching regulator. Butuh step down buck switching converter, karena inputnya voltage-nya 5, lebih besar daripada output 3.3 volt. Kebutuhan arus sekitar 100 mA untuk sirkuit digital. Ingat, switching frekuensi tinggi artinya butuh komponen tambahan, sekitar komponen. Ini contohnya nih, di switching buck converter komponennya sangat banyak yang dibutuhkan. 1, 2, 3, ada induktor segala kayak gitu ya. Terus ini opsional sih. Jadi ada kapasitornya ada bisa sampai 3, resistornya bisa sampai 3, dan butuhkan induktor. Induktornya pun agak besar ya. Jadi untuk kasus kita hari ini, bukan hari ini, untuk di kelas kita pilihannya itu adalah TLV 62569 dBV. Efisiensinya sampai 95%, overkill. Dia bisa mengeluarkan 2 ampere kebutuhan dari arusnya. Jadi kalau ini nggak apa-apa, overkill. Terus yang dibutuhkan itu VIN-nya 2,5 sampai dengan 5,5 volt. Nah, keluarannya bisa dari 0,6 sampai dengan yang masuknya berapa. Switching frekuensinya 1,5 MHz. Ekstra fitur ada overcurrent protection, kalau misalkan currentnya terlalu besar bisa mati. Thermal shutdown-nya ketika terlalu panas dia bisa mati sendiri. Terus dia juga kecil, SOT package-nya kecil, jadi kakinya keluar gitu ya. Gampang untuk disolder dan untuk dibagi. Terus kita masuk ke LDO, LDO regulator atau low dropout voltage. Kita cari yang dropout-nya yang sedikit untuk meminimalisir yang namanya power disipasi. Power disipasi biasanya kalau voltage-nya besar, dropout-nya biasanya jadi panas kayak gitu. Nah, ini karena kita masuknya 4,5, keluarannya 3,3, jadi 1,2 max dropout voltage, nggak masalah. Terus kebutuhan arusnya kecil, tidak perlu efisiensi yang tinggi. Kebutuhan gangguan yang kecil, kita butuh low noise. Ini lihat tadi bedanya ya, kalau tadi butuh 3 kapasitor, 3 resistor, 1 induktor, yang ini cuma butuh 2 kapasitor, masing-masing 1 di input dan outputnya 1, dan itu perbedaannya. Akhirnya untuk contoh pada kelas kali ini kita memakai HT75331 series. Dia dropout voltage-nya sangat sedikit, terus keluaran arus maksimalnya 100 mA. SOT package yang kecil dan hanya butuh 10 mikrofarad saja. Kemudian ketika sudah data power supply, kita pilih
komponen di sekitaran sirkuit analognya ya. Desain low noise. Hambatan yang semakin besar menghasilkan Johnson noise yang besar. Jadi R ini noise-nya ya, si Johnson noise. Rumusnya adalah akar dari 4 KB TR. R-nya itu nanti semakin besar R-nya, semakin besarlah si Johnson noise-nya. Jadi usahakan resistor yang rendah namun cukup. Terus sirkuit analog ini sebelum masuk ke ADC atau enggak setelah keluar dari DAC, kita ada beberapa pilihan, ada pilihan BJT versus MOS. Nanti itu dipengaruhi dari impedansi dan atau bias current-nya. Pada kali ini kita akan menggunakan MCP 6001 yaitu MOS dan rail to rail. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri ketika mempelajari op-amps, itu ada macam-macam, ada rail to rail, input dan outputnya bagaimana. MCP 6001 itu adalah rail to rail ya. Terus dia juga single supply kayak gitu. Supply range-nya berapa? Itu nanti diperhatikan, bandwidth-nya, stability, decoupling, dan package-nya. Dan biasanya ada juga dalam satu package itu ada beberapa op-amps kayak gitu. Jadi op-amp itu kayak gini lambangnya. Dalam satu package-nya itu biasanya bisa lebih dari satu ya, ada 2, ada 4, ada 8. Kemudian ADC dan DAC interference-nya, jadi ini di apa namanya? Nanti kita akan bahas ketika menggunakan membuat skematik ya. Karena ADC yang kita pilih itu diferensial. Jadi MCP 601 itu dia bisa kita ubah menjadi diferensial kayak gitu, karena dia butuhnya diferensial. Terus drive strength-nya berapa, max kapasitasnya berapa. Nah, di sini juga ini adalah bisa kita pakai untuk filter juga, filtering aktif, dan juga ada kita ketika memilih berapa R1, R2 dan nanti kita akan menggunakan jenis filter yang mana, itu ada perhitungannya sendiri untuk cut off frekuensinya. Ada yang low low filter, ada juga yang high low frekuensi sama high frekuensi filter ya. Terus impedansinya berapa dan lain-lain. Nah, kemudian ada komponen lainnya yang di sekitaran apa namanya para IC itu pasif komponen sebutannya, resistor, kapasitor yang perlu kita pilih. Itu nanti kita harus lihat masing-masing datasheet dari komponen utama dan ADC dan power supply kayak gitu. Jadi ini belakangan nih, kita harus lihat datasheetnya dan app notes-nya. Nanti akan kita jelaskan ketika pembuatan skematik lebih detail lagi. Yang sangat penting untuk diketahui adalah voltage, current, sama power rating dari masing-masing resistor, kapasitor, atau induktor yang akan kita pilih. Terus material dan proses type. Misalkan resistor itu ada tin atau enggak thick film. Kapasitor itu ada jenis-jenisnya X5R, Y5V, C0G, dan lain-lainnya. Kemudian lihat temperatur koefisiennya, toleransi berapa, terus ukuran dari package-nya. Ada 0201, 0402. Ini paling kecil nih, sulit sekali untuk di debugging. Yang ini masih mending nih, 0402 kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya ESD protection dan EMI filter. Biasanya IC-IC itu kebanyakan sudah memiliki ESD protection, namun dia terbatas. Jadi kita bisa tambahkan ESD protection sendiri, yaitu menggunakan TVS diode. Kemudian kita butuh filtering di dekat-dekat konektor dan di dekat power supply-nya. Nah,
pemilihan komponen, poin finalnya yaitu ketika sudah bill of material. Di akhir bill of material kita usahakan mengurangi jumlah perbedaan pada komponen. Contoh, misalkan daripada kita memilih resistor yang 1000 atau 1005 atau enggak 1100 ya, 1K itu 1000 ya. Itu ya udah kita gunakan saja 1K untuk semuanya, itu nggak masalah, soalnya ini kan deket-deket. Jadi daripada banyak ya, panjang kayak gitu, dan harganya juga bisa beda-beda, untuk memudahkan kita pakai 1K saja. Terus dalam pemilihan pasif komponen, pilih yang standar, karena standar lebih banyak dan lebih murah kayak gitu. Contohnya E-series untuk resistor 1K, 2K2, 4K7, 6K8, 10K, dan lain-lain. Untuk kapasitornya 1N, 2N2, 4N7, 6N8, 10N. N ini nano ya, nanofarad, 1K itu kilo ohm. Jika memungkinkan, pilih komponen yang mudah dipasang dan diulik jika ada masalah di troubleshooting. Contohnya ukuran untuk pasif itu 0402, dan hindari BGA dan hindari KFN. Tapi kalau cuman ada itu, apa boleh buat, pastikan benar ya kalau punya KFN. Nah itu terakhir ada tugas 3. Buat rangkuman tertulis minimal 1 lembar kertas A4 untuk pertemuan kita kali ini, dan ada 2 soal tambahan. Tadi kan saya sebutkan ada jenis-jenis kapasitor keramik atau seramik kapasitor seperti X5R, X7R, Y5V, COG, dan lain-lainnya. Jelaskan perbedaannya, kenapa mereka ada, keuntungan dan kerugiannya kayak gitu. Jadi ini ada yang cocok untuk kebutuhan filter kayak gitu. Ada yang biasa aja, ada yang pas. Nanti kalian cari perbedaannya. Terus kemudian tadi kan ada rumus Johnson noise ya, yang ada akar-akaran itu. Coba kalian hitung perbedaan Johnson noise di 100 ohm, 1000, dan 10.000. Nah, PR-nya tugasnya dikumpulkan via Telegram sebelum 9 Oktober 2022 jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup kelas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.